Bang, berjing lu bang. Halo. Jadi makrifan dulu. Malam-malam bang. Ya. Pak, Udah majuan dikit, maju. Iya. Oke. Agendanya malam ini mungkin kedatangannya ke Polres. Oke, rekan-rekan media, malam hari ini saya bersama Bang Tommy mendampingi Mas Ridho Ilahi. Tujuan kita adalah mau mencari keadilan ya dan kepastian hukum. Kenapa? Karena jelas dan nyata bahwa klien kami ini patut diduga ditipu ya oleh oknum yang berinisial H. Kemudian justru dia membuat satu skenario baru dengan membuat framing seolah-olah dia sendiri menjadi korban daripada Mas Ridho Ilahi. Makanya sekali lagi saya katakan cuma mau bilang maling teriak maling. Maka kita sebagai warga negara yang baik tentunya Mas Ridho kami dampingi untuk membuat laporan ya dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik terhadap pribadi beliau, dan saya didampingi sama Bang Tommy. Bukti apa aja yang dibawa ke Polda Metro ya bang? Bukti apa? Ya, rencana hari ini ya kita konsul dulu ya, konsul berdasarkan bukti-bukti yang Mas Ridho kumpulkan, disiapkan ya. Nanti kan kebetulan pihak konsuling juga akan memverifikasi semua. Kalau laporan dari pasalnya itu sudah masuk, tentunya ini bisa dilanjutkan untuk menjadi laporan polisi ya, LP ya. Jadi nanti kita tunggu aja, karena kita tadi udah verifikasi juga ya, untuk bisa kasus ini dijadikan satu laporan polisi yang tentunya akan ditindaklanjut oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Oke. Ya. Jadi yang namanya sebelum LP itu ada konsuling biasanya. Nanti di konsuling itu biasanya juga dilihat nih pasal-pasal yang berkaitan tentang daripada bukti-buktinya dan lain-lain tentunya nanti di situ dilihat, dan setelah memang sudah terpenuhi semua baru LP ini akan ditindaklanjuti. Oke. Ya, pencemaran nama baik. Tentunya nanti ada berkembang lagi yang lain, ada pasal-pasal lain, tentunya nanti kita lihat aja. Nanti kita kasih tahu ya. Oke, Mas Ridho akhirnya pada akhirnya mau melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Apa nih mungkin pertimbangannya sendiri? Gerah kah atau gimana? Biasanya aku konsultasi dulu dengan Bang Tommy, Bang Dedi. Aku nggak bisa ngomong banyak karena kita masih konsultasi sebagai warga negara taat hukum. Jadi ya didampingin beliau nyari yang terbaik lah. Kerugiannya apa sih Bang Ridho sampai akhirnya konsultasi dulu? Ya, ada beberapa statement yang membuat aku dicap sebagai apa yang dikatakannya yang menurut aku itu semua nggak benar, ngomong tanpa fakta, dan ya sebanyak satu Indonesia menonton pasti berpikiran aku seperti itu, padahal yang ngomong tanpa fakta. Ya, bicara apa Bang? Apa ucapan yang mungkin akhirnya Kayak masalah intimidasi anaknya, atau aku dapat sosmed anaknya atau nomor anaknya itu sama sekali tidak benar, dan aku selalu bilang sama dia, buktikan. Aku nggak pernah dapat nama anaknya, tahu anaknya bentuknya seperti apa juga aku nggak tahu. Kemudian juga dikatakan Mas Ridho main hakim sendiri ya kan. Nah, itu apa maksud main hakim sendiri gitu. Padahal Mas Ridho nyata dan jelas sebagai warga negara yang baik, ketika hak hukumnya terzolimi oleh inisial H, beliau mengambil langkah hukum dengan membuat laporan di Polres Bogor yang sekarang lagi dalam proses. Tiba-tiba muncul statement atau preskon mengatakan bahwa dia ibaratnya terzolimi atas perilaku yang dilakukan oleh Mas Ridho. Makanya saya mau garis bawahi bahwa sebenarnya klien kita yang menjadi korban. Dia sendiri yang menawarkan adanya bisnis budidaya kerapu dan kepiting, butuh modal, ya kan, kemudian disupport modal. Yang pertama adalah 50 juta. Itu pun masih belum beres ya. Bisnis itu dia kemudian juga minta bisnis untuk handphone 150 juta. Untung belum direalisasikan karena istrinya tidak setuju. Coba lihat aja dulu bisnis yang budidaya kerapu dan kepiting, bagus bener apa enggak gitu kan. Kalau memang bener, bolehlah ya kan nambah bisnis. Ini belum selesai bisnis yang pertama, dia minta nambah bisnis yang kedua. Dan dilalahnya dengan statement dia kemarin di media, muncul juga fakta-fakta yang lain nih bermunculan. Ternyata korbannya banyak, bukan hanya Mas Ridho Ilahi, ada juga yang lain, ada yang nilainya 75 juta kalau nggak salah yang kemarin, 70 juta, 70 juta, 11 juta gitu. Nah, makanya kenapa
hari ini yang pertama tujuan kita mau membuat laporan, konseling, kita diskusi di sini bahwa kita ini punya fakta. Kita bicara punya fakta, memang nyatanya kita ini kena tipu gitu loh. Ya, uang sudah ditransfer 50 juta sampai sekarang uang itu belum balik. Dia bicara bahwa dia pernah memberikan keuntungan. Hei, itu yang kau berikan itu bukan keuntungan, tapi uang-uang Mas Ridho juga yang seolah-olah dibuat seperti memberikan keuntungan. Nah itu gitu. Iya, makanya saya bilang maling kok teriak maling. Ya mudah-mudahan Bang Tommy, kita semua gelar perkara di sini konseling, mudah-mudahan unsur tindak pidana pencemaran nama baiknya masuk sehingga bisa membersihkan nama baik Mas Ridho. Karena apa? Statement mereka itu seolah-olah dia yang terzolimi loh. Ya kan, karena perilaku Mas Ridho katanya dia dipecat. Yang dipecat katanya kau pengusaha. Kok bilang dipecat? Siapa bosmu? Nah, kita harus tahu. Makanya kita minta kalau memang dia tidak merasa melakukan dugaan penipuan, silahkan berikan kepada kami mana izin legalitas perusahaan budidaya kerapu dan kepitingnya itu. Kita mau tahu tuh, ya kan? Jangan-jangan itu juga cuma fiktif, hanya mencatut nama orang lain. Seperti kemarin dia beralasan juga belum bisa kembalikan modal katanya karena ada masalah di bea cukai, bawa bea cukai pula. Gitu. Nah ini jangan sampai perbuatan inisial H ini semakin menjadi-jadi dan nanti dikhawatirkan banyak korban-korban yang lain. Oke, ya, kita masuk dulu ya. Siap, terima kasih. SPKT belakang sudah pindah. Sampai detik ini juga minta istri karena kok lebih galakan yang pelaku daripada yang punya uang. Aku di sini cuma minta hak aku doang. Oke, Bang.